Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Puspitasari dengan NPM 204220049 dari Prodi PGSD Universitas PGRI Silampari. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya mengambil kelas 4 semester ganjil atau semester 1 dengan tema bab 6 Indonesia Kaya Budaya, topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Kekayaan budaya Indonesia. Topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Tentu kalian tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman budaya Indonesia. Mari kita bahas sama-sama. Perhatikan dialog Nisa dan teman-temannya. Nisa, kamu terlihat beda hari ini. Kelihatan lebih rapi. Iya, dia pakai baju batik. Baju batik merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Baju batik bukan hanya indah, tapi menyimpan makna yang dalam pada setiap motifnya. Menurut kalian, apakah batik merupakan warisan budaya Indonesia? Mari kita bahas sama-sama. Benar, batik merupakan warisan budaya Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 2009 menjadi hari istimewa bagi bangsa Indonesia. Batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Melalui keputusan Presiden pada nomor 33 tahun 2009, pemerintah pun menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Kita bisa memperingati Hari Batik Nasional dengan menggunakan baju batik pada tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Selain batik, jamu juga merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi atau usodo, yang memiliki arti penyembuhan menggunakan ramuan, soa atau ajian. Tahukah kamu apa itu jamu? Jamu merupakan warisan budaya bangsa Indonesia berupa bahan tumbuhan obat sudah digunakan secara turun-temurun yang terbukti aman dan mempunyai manfaat bagi kesehatan. Jamu sudah digunakan pada orang zaman dahulu, pada zaman nenek moyang. Kenapa jamu sangat populer di masyarakat Indonesia? Ternyata, selain kaya akan manfaat, bahan dasar membuat jamu juga sangat mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Sejak zaman dahulu, negara Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah. Inilah mengapa bisa diracik sebagai bahan dasar pembuatan jamu yang berkhasiat bagi tubuh sehingga menyehatkan tubuh. Rempah-rempah untuk membuat jamu yaitu bisa menggunakan seperti kunyit, jahe, lengkuas, serai, dan lain sebagainya. Lalu, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal dan bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Apakah manfaat adanya warisan budaya di sekitar daerah atau di sekitarmu? Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Lokal dapat berbentuk seperti ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan lain sebagainya. Upacara adat atau adat istiadat yang ada di daerah kalian itu berbeda-beda. Contohnya seperti suku Jawa dan suku Batak.
Lalu bagaimana cara kita menjaga kepercayaan kita masing-masing dengan cara meyakini agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu bagaimana cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari? Yang pertama yaitu bisa kita melakukan dokumentasi dan pencatatan agar tidak lupa. Yang kedua, menjaga keberlangsungan tradisi. Kita menjaga keberlangsungan tradisi bisa dengan cara selalu memperingati acara-acara tradisi tertentu seperti bersih desa dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menghargai budaya orang lain. Yang keempat, menghargai dan melestarikan produk-produk budaya. Melestarikan produk-produk budaya yang ada di daerah kita sendiri, yaitu contohnya seperti kita harus melestarikan dan menjaga produk apa yang sudah ada pada daerah kita. Contohnya seperti batik alpukat dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Lalu, manfaat adanya warisan budaya di sekitarmu apa? Yang pertama yaitu menjadi sumber pengetahuan, yang kedua memperkaya kebudayaan nasional, yang ketiga menjadi aset wisata. Maksudnya menjadi aset wisata seperti contohnya Candi Prambanan yang ada di Yogyakarta. Itu merupakan warisan budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kelima, mempererat persaudaraan. Contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia, yang pertama selamatan. Selamatan ini biasanya dilakukan oleh suku Jawa atau adat Jawa karena rasa syukur yang telah diberikan. Yang kedua yaitu ada bersih desa. Bersih desa, acara ini dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Suro, bulan Jawanya. Di situ terlihat ada beberapa macam dari hasil tanaman yang ditanam atas rasa syukur karena mendapatkan hasil yang sesuai atau baik. Yang ketiga ada tradisi rewangan. Tradisi rewangan ini merupakan tetangga saling tolong menolong, gotong royong untuk orang yang mempunyai hajat sehingga apa pekerjaan yang dilakukan bisa mudah selesai. Yang ketiga ada pasar tradisional. Pasar tradisional ini tidak setiap hari ada, mungkin hanya seminggu sekali. Dan yang ketiga yaitu pawai. Pawai ini masuk ke dalam dengan acara bersih desa tadi, yaitu biasanya setiap bersih desa ada pawai dan tradisi yang dilakukan ada wayang kulit malam dan siang. Contoh kuliner di Indonesia ada gudeg. Gudeg berasal dari Yogyakarta. Yang kedua ada soto Betawi yang berasal dari Jakarta. Yang ketiga ada empek-empek berasal dari kota Palembang atau Provinsi Sumatera Selatan. Yang keempat ada rendang dari Sumatera Barat. Dan yang kelima ada durian dari kota Lubuk Linggau atau Provinsi Sumatera Selatan. Yang keenam ada bakpia khas oleh-oleh Yogyakarta. Nah, itulah tadi video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran yang saya buat bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.